Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, Tes tes. Pak. Ya, maaf ini nggak tahu tiba-tiba nggak bisa connect dari tadi. Selamat malam, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting nilainya jadi, Pak. Malam, Pak. Sama nih. Zoom Selamat saya malam, juga Pak Henry. malam-malam. Zoom-nya lagi error nih punya saya ini. Makanya Sugeng nggak dalu, cepat Mas. join. Mas Andri, sugeng dalu. Oke. Sugeng dalu, Pak. Sehat nggih. Nggih. Alhamdulillah. Oke, sudah 18.35 ini mulai buat saya udah lewat 5 menit. Kita mulai aja. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Malam ini kita masuk ke materi pertemuan ketiga, yaitu copywriting, seperti yang sudah dibahas oleh Pak Handri, seperti sudah disinggung oleh Pak Handri minggu yang lalu ya. Di pertemuan hari ini kita masuk di copywritingnya. Oke, tidak berlama-lama, dan Pak Handri juga sudah hadir. Selamat malam Pak Handri. Bisa kita mulai perkuliahan pada malam ini. Mic dan kamera saya serahkan ke Pak Handri. Terima kasih Pak Idis. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah sudah memasuki pertemuan ketiga. Kita akan membahas terkait dengan copywriting. Cuman sebelum memasuki pertemuan ketiga, kemarin kayaknya saya ngasih satu tugas terkait dengan menceritakan Bapak Ibu Revealing, Pak. Ya, storytelling terkait Bapak Ibu kepada kita malam hari ini. Saya tunjuk atau sukarelawan? Mau, Pak. Oke, monggo silakan Bu Siti, saya persilakan untuk memulai cerita pertama atau storytelling terkait dengan who I am atau siapa saya. Monggo Bu, waktu dan tempat saya persilakan. Bapak, sebelumnya saya mau tanya sebelum berstorytelling, itu maksudnya misalnya saya menceritakan misalnya saya seperti apa orangnya, apakah saya perlu memberikan contoh, saya bisa menilai diri saya seperti itu, contohnya apa, apakah perlu saya sampaikan contohnya juga? Proses storytelling adalah bagaimana kita meyakinkan orang dengan apa yang kita ceritakan. Seyogianya orang bercerita akan lebih mantap kalau diberikan contoh. Gitu Bu. Coba monggo, ya Pak, silakan. Kalau salah jangan diketawain. Nggak ada salah dan benar Bu. Oke, Bapak. Silakan. Terima kasih ya Pak. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya dengan Siti Purwani Susilawati. Biasa saya dipanggil dengan Siti. Malam ini saya akan mencoba berstorytelling mengenai diri saya. Saya akan coba bahas kelebihan saya terlebih dahulu. Saya juga memiliki banyak kekurangan, tapi mungkin kelebihan ini yang bisa membuat saya menjadi lebih percaya diri. Akan coba saya storytellingkan ya Pak. Menurut saya adalah orang yang mandiri dan berani. Kemandirian saya berasal dari didikan orang tua saya yang mengatakan bahwa wong wedok kudu ngadeg jejeg nganggo sikile dhewe. Jadi, kemandirian saya sudah terasah sejak kecil. Contoh kecil yang semua perempuan belum tentu dan mau lakukan, yaitu saya bisa contohnya mengangkat galon. Karena mengangkat galon itu memerlukan tenaga yang mungkin kalau sebagian perempuan itu ada yang tidak kuat untuk mengangkatnya. Lalu saya juga bisa mampu memasang lampu yang biasanya dilakukan oleh suami saya. Jika ada kendala dengan lampu, saya bisa memasangnya sendiri tanpa harus menunggu suami saya pulang kerja ataupun meminta bantuan dari orang lain. Dan masih banyak hal lain yang bisa saya lakukan yang laki-laki juga bisa kerjakan. Lalu untuk dari segi mandiri, saya mampu mengatasi beberapa masalah yang contohnya beberapa hari yang lalu saya dapat menyelesaikan masalah yang berhadapan dengan hukum. Salah satu keluarga saya ada yang dilaporkan
dengan pencemaran nama baik dan laporan itu sudah masuk ke Polsek, saya mencoba untuk merunut masalahnya apa, lalu mencari benang kusutnya seperti apa, saya urai, ternyata hanya sebuah kesalahpahaman. Lalu saya coba pertemukan si pelapor dengan yang dilaporkan, lalu akhirnya mereka berdamai. Dan itu menurut saya sebuah pencapaian yang mungkin tidak semua perempuan itu berani lakukan untuk berhadapan dengan hukum, karena di situ saya perempuan sendiri dan hanya didampingin beberapa keluarga saya, dan di situ saya lantang untuk berbicara karena tidak ingin adanya konflik di antara keluarga. Demikian Pak Handri untuk storytelling saya malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wah, Siti. luar biasa, luar biasa. Menarik ya. Nggak nyangka ternyata gong ya ditutup dengan sebuah cerita mendamaikan orang yang masuk ke jalur hukum. Nah, itu si pemberani, ya benar. Memang kalau sudah mau masuk ranah hukum itu masalahnya cuma satu, kesalahpahaman. Apapun masalah yang muncul ke ranah hukum, biasanya masalahnya berhubungan dengan kesalahpahaman. Ceritanya menarik sekali, storytellingnya menarik sekali. Mungkin kalau pendapat saya hanya masalah tata bahasa saja. Mungkin karena ini Bu Siti merasa ini di di suasana kelas. Halo? Ya, itu Pak. Halo. Ya, Ya. jadi Bu Siti perlu memperhalus atau ada kehati-hatian dalam pemilihan diksi atau pemilihan kata. Itu saja sih. Coba kalau ceritanya lebih luas, bercerita dengan pemilihan bahasa sehari-hari, anggap kami sebagai teman curhat Bu Siti, mungkin ceritanya jauh lebih mengena. Bayangkan saja dengan bahasa yang dipilih secara hati-hati, sudah banyak audiens yang merasa Bu Siti hebat. Bagaimana kalau cerita itu diceritakan antar sesama orang yang sudah lama nggak ketemu, tapi mereka bersahabat sudah cukup lama. Pasti akan jauh lebih terbawa lagi suasananya. Oh iya Bapak, Itu, mungkin tadi ada sebuah kata-kata yang menggunakan bahasa Jawa ya Pak, yang filosofi orang tua saya sampaikan, mungkin ada beberapa orang yang nggak mengerti. Nah di sini mau saya sampaikan artinya itu adalah, sebagai perempuan kamu tuh harus berdiri di atas kakimu sendiri, jangan bergantung dengan orang lain. Itu sih Pak artinya. Oke. Ya, pemilihan diksi menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah itu sebenarnya tidak perlu ditakutkan Bu Siti. Jadi ketika Bu Siti menggunakan bahasa daerah, memang di satu sisi kita harus mempertimbangkan audiens kita. Tapi jika itu menjadi suatu hal yang menjadi point of interest dari Bu Siti bercerita, tidak harus ada ketanggung-jawaban Bu Siti untuk menceritakan. Contoh sederhana adalah almarhum Didi Kempot, dia bernyanyi dengan bahasa Jawa kemana-mana, mulai dari tahun 90 sampai sekarang, sampai beliau meninggal di tahun 2021, tidak perlu menerjemahkan atau mentranslate bahasa Jawa dari lagu-lagunya, tapi orang Jakarta, orang Sunda, orang Ambon, orang Papua akan belajar sendiri. Itu adalah kekuatan dari Didi Kempot. Dia berani menyanyikan lagu yang memang dari daerahnya sendiri dan merasa semua orang Indonesia itu adalah temannya, sehingga dia tidak punya kewajiban untuk menerjemahkan atau mentranslatekan ke bahasa Indonesia supaya orang lain tahu. Kalau kita sudah suka, ya kita sudah terhanyut dalam sebuah storytelling, kita akan berusaha mencari tahu artinya. Tuh, begitu Bu Siti. Baik Pak, terima kasih masukannya. Luar biasa, luar biasa. Saya juga nggak nyangka pemberani dan mandiri ya. Tipikal wanita Jawa sebenarnya, didikan filosofi Jawa bahwa wanita adalah Sri Kandi. Dia harus berani berdiri di kaki sendiri. Luar biasa. Sip, good. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Nah, ini Pak Martinus jadi angkat tangan. Mau berceritakah? Monggo silahkan. Iya Pak, coba saya ini Pak ya. Sebelumnya saya juga belum pernah berstorytelling Pak ya. Saya coba di sini beranikan untuk bercerita. Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Martinus Bambang. Saya kelahiran di 15 April tahun 1987. Saya lahir di Lampung. Orang tua saya transmigran, bapak ibu saya dari Jawa Tengah. Saya di keluarga lahir dengan 4 bersaudara.
cewek, saya sendiri cowok, dan saya masih punya adik cewek 1. Mungkin dengan maksudnya dari setiap hari-harinya itu anak cowok sendiri mungkin pasti disayang gitu ya, gambarannya orang bicara itu wah pasti anak sendiri, cowok sendiri pasti disayang. Cuma buat saya mungkin itu nggak berlaku ya, karena emang saya dari kecil tuh emang dididik secara mandiri. Kebetulan kan karena setiap pagi itu orang tua saya ke pasar, bapak ibu juga ke pasar. Jadi kalau setiap pagi waktu saya SD itu cuma disediain yang penting sebelum saya sekolah tuh ada nasi matang. Ya entah itu walaupun saya sarapan dengan garam, dengan kerupuk atau apa, yang penting saya sarapan ada nasi matang kalau pagi. Kebetulan pun kalau dengan siang pulang sekolah, karena bapak ibu saya tuh dulu tuh masih ya sekitar tahun 9 berapa ya, saya masih SD itu usahanya jualan kerupuk ya. Jadi kalau setiap pulang sekolah saya bantu usaha kerupuk itu. Terus sampai di tahun 98 tuh di era krisis moneter akhirnya bangkrut dan beralih profesi jadi jual bakso dan mie ayam ya. Jadi setiap pulang sekolah, saya masih SD itu saya ikut jualan bakso keliling gitu ya. Mungkin ya emang dididik dari awal saya harus mandiri, harus punya mental ya untuk maksudnya bekal nanti saya ke depannya untuk bisa mandiri. Terus semenjak saya SMP juga saya mungkin beda ya dengan maksudnya dengan teman-teman yang lain yang wah SMP udah naik motor nih sekolah nih, mungkin ada yang naik angkutan karena kebetulan kan saya masih di daerah, jadi SMP ya SOP saya masih pakai sepeda ya. Ya emang adanya sepeda, jadi ya teman-teman yang naik motor ya cuma bisa ngelihat aja sih, tapi secara nggak langsung menjadi motivasi buat saya ya. Yang pasti oke lah nanti kalau saya bisa bekerja pasti saya akan punya kendaraan sendiri. Next, lanjut untuk waktu SMA, saya sekolah di SMA Xaverius Spring Sewu. Waktu itu akhirnya karena emang saya pengennya awalnya tuh emang nggak mau sekolah di Xaverius karena dari segi kebiasaan deh SMP-nya tuh SMP yang santai ya. Saya masuk di Xaverius jadi kayak kelabakan gitu, tadinya santai, masuk sekolah di swasta dengan full yang pelajaran yang luar biasa. Akhirnya saya nggak mau nerusin, cuma dapat 1 semester. Saya pindah lagi untuk yang sekolah yang santai, yang pulang bisa bantu orang tua. Cuma tetap orang tua nggak memberikan saya kendaraan. Waktu itu SMA pun saya juga masih lanjut naik sepeda. Oke lah, masih saya nikmatin ya. Nextnya saya pengennya tetap kalau saya pun lulus saya bisa bekerja, saya punya kendaraan sendiri gitu. Akhirnya sampai sekolah lulus pun sampai pengumuman udah udah tahu saya lulus, akhirnya saya pergi ke Jakarta tuh, saya nekat. Pokoknya dengan cuma bekal KTP pun saya juga belum punya waktu itu. KTP saya belum punya, waktu 2005 saya nekat ke Jakarta. Waktu itu saya cuma jadi ngurusin bos saya tuh punya motor Harley 4, kebetulan dia tinggal di Bintaro. Saya cuma ngurusin motor itu, saya bertahan 6 bulan di situ. Akhirnya saya pulang lagi ke Bandar Lampung karena emang saya nggak punya bekal ya, KTP juga belum punya. Akhirnya saya pulang ke Lampung, ngurus semua berkas-berkas, saya berangkat lagi ke Jakarta, saya nyari kerjaan yang lebih layak lagi. Nah, saya sempat kerja di SPBU juga waktu itu, terus saya pindah lagi sampai saya juga pernah kerjasama dengan bekerja di BCA, saya jadi maintenance ATM juga sempat waktu itu. Akhirnya sampai sekarang pun di Mentari Book saya sudah hampir 13 tahun saya di Mentari Book. Banyak pengalaman yang saya dapatkan sih. Dari situ juga saya juga bisa menarik, maksudnya pembelajaran dari orang tua saya untuk bisa tetap mandiri. Sampai akhirnya pun sampai sekarang saya berkeluarga, semuanya saya juga urusin dengan sendiri dan menjadi apresiasi dengan diri saya sendiri karena semua saya bisa belajar dari yang lalu-lalu, semua saya bisa berjuang sendiri tanpa harus melibatkan orang lain atau melibatkan orang tua bantuan, sampai menikah, sampai kemarin puji Tuhan saya punya tempat tinggal sendiri, semua saya berusaha dengan kerja keras saya itu tadi sih. Mungkin hanya itu saja sih Pak Hendri, cerita dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Martinus. Ya, terima kasih. Saya rasa cerita orang yang saya nggak tahu ya, mungkin karena circle saya dulu nggak berbeda ya. Jadi cerita-cerita yang disampaikan oleh Pak Martinus ini cerita stereotip orang
orang transmigran dari Jawa ke luar pulau di zaman Orde Baru. Jadi ada eksposisi, ada konfliknya muncul ya, konflik batin antara Pak Martinus dengan orang tua sudah bantu dan sebagainya, semangat untuk membantu hanya kepingin dibelikan kendaraan dan sebagainya, lalu muncul rising action di mana mulai sadar akan kehidupan. Di klimaksnya anti klimaks sampai solusi yang sekarang dibawa ke kehidupannya Pak Martinus dan bisa memberi pelajaran ke putra-putrinya mungkin. Nah, semangat-semangat seperti ini yang kalau kita lihat itu kemarin ada di beberapa video ya, apalagi di videonya Vokalis Sweat itu ya. Jadi kan memberi pembelajaran positif kepada masyarakat, diawali dengan segala sesuatu yang negatif dulu. Itu menarik ya. Saya rasa itu selama ini saya pikirnya itu hanya di film atau di iklan aja. Ternyata dialami beneran oleh Pak Martinus. Luar biasa ceritanya. Terima kasih Pak, menginspirasi sekali. Mungkin karena dulu saya tidak pernah merasakan seperti itu Pak. Jadi saya berpikirnya hal-hal seperti itu hanya ada di film aja. Tapi ternyata ada. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Pak Martinus. Sama, Pak. Ada lagi nih, saya nggak tahu yang mana dulu, apakah Bu Yola dulu, apakah Putri dulu, atau Pak Paska Adi dulu. Monggo silakan. Nggih, monggo, monggo. Ningali niku napa? Arep layar. Kula riyen sik lah. Storytelling. Nggih. Monggo Pak. Monggo. Nyuwun ngapunten off cam nggih. Jadi nama saya Paska Adi Prasetya. Saya lahir di Solo, tepatnya Sukoharjo. Saat itu keluarga saya itu bapak saya PNS, mama saya ibu rumah tangga yang sudah mengidap sakit batu empedu. Saya 4 bersaudara, 3 cowok dan 1 cewek. Saya cowok terakhir, anak cowok terakhir dalam keluarga saya. Walaupun PNS, bukan berarti kehidupan kami berlimpah atau cukup. Karena orang tua sakit, mama saya sakit, bolak-balik rumah sakit, yang waktu itu gaji PNS cuma 180.000, kandas, karena obat itu udah 600.000. Tapi mama saya membuat masakan. Dan di kelas 4, saya diajarin untuk memasak. Cara menggunakan pisau, bagaimana api, cara memanasin, saya sudah harus masak. Sekali masak, minimal ada 8 menu, dengan waktu 2 jam maksimal. Saya bersyukur waktu itu walaupun teman saya bermain, saya harus berjuang, pulang sekolah, saya harus masak, harus belanja ke pasar, pagi hari jam 3 pagi saya harus bangun dan masak. Dan sekali masak bukannya 1 atau 2 kompor yang nyala, tapi 7 kompor nyala bersama. 7 masakan harus jalan bareng. Waktu itu saya marah, saya benci, dan saya nggak suka. Karena saya sebagai anak, saya harus turut. Selesai masak, itu bukan selesai dan saya harus berangkat sekolah, tidak. Saya harus mandi, dan membawa makanan itu pergi ke pasar untuk dijual. Yang saya punya waktu cuma 1,5 jam untuk jualan. Kerja keras. Karena nggak ada yang bisa untuk jualan. Karena saya, ya mau. Saya coba. Dari waktu kecil itu, orang tua saya, almarhum, mama saya bilang, jangan pernah kamu bilang tidak bisa. Kamu bilang cobalah. Karena kalau kamu bilang coba, kalaupun gagal, ya namanya juga mencoba. Pasti ada gagalnya. Kamu cobalah. Saya coba jualan. Dan itu saya alami sampai saya STM. Sampai akhirnya lulus. Masak pagi, jualan, sorenya belanja ke pasar.
Itu terus yang saya alami. Sepertinya saya mengalami sebuah kebosanan, bosen, karena setiap hari. Terkadang minggu pun jualan, karena hari Minggu banyak orang nggak masak, mereka suka beli. Dan saya harus jualan lebih banyak lagi. Dan kalau puasa, itu momen yang sangat sakit bagi saya. Pagi harus masak untuk orang sahur, sorenya masak bikin mie. Memang satu keahlian saya sampai sekarang, masak dan spesialisnya saya Chinese food. Noodle. Noodle saya bikin brand sendiri noodle. Sampai sekarang saya punya brand sendiri noodle. Jadi saat puasa itu capek karena saya harus bikin mie, ngadon sendiri, jualan juga. Tapi yang bantu bungkusin adik sama abang. Nah, sewaktu itu dari SD negeri, SMP negeri, dan akhirnya saya putuskan untuk masuk swasta STM-nya. Waktu itu STM Mikael. Ada beberapa orang skeptis melihat pernyataan saya harus masuk STM Mikael. Emang kamu bisa, emang kamu sanggup. Itu STM mahal loh. Itu orang pinter aja loh yang bisa masuk. Itu DO tingkat loh, drop out. Jadi kelas 1 naik kelas 2 nggak lolos, nilainya nggak sesuai ekspektasi, keluar. Bukan nunggak Pak, tapi keluar. 2 ke 3 nggak lolos, keluar. Kelas 3 nggak lulus, cuma dikasih surat pernah mengikuti mata pelajaran atau belajar di STM Mikael. Saya bilang, saya sanggup. Memang banyak yang skeptis dan kalau bahasa sekarang itu nyinyir. Ayo wes lah nyinyir. Mama saya bilang, waktu kamu lemah, orang melihat itu kamu lemah, justru disitulah kekuatan kamu. Orang bilang kamu nggak bisa, aku yakin kamu bisa. Bapak sama almarhum mama yang mensupport saya, kamu bisa. Yakin, yang penting kamu yakin. Kamu tahu dirimu bisa, yakinkan kamu bisa, daftar. Saya hanya daftar sekali, STM, nggak ada cabangnya, dan puji Tuhan, saya lolos di peringkat nomor 5 dari 970 siswa. Saya bersyukur waktu itu, karena NIM saya waktu itu 45 ya, 45, kompetitor saya lah yang paling rendah. 45 itu kompetitornya saya yang paling rendah. Jadi saya nggak terlalu takut, nggak minder. Walaupun teman-teman semua anak-anak orang kaya, saya pikir one day aku juga akan memiliki itu semua, tapi dengan versi yang berbeda. Saya selalu bilang gitu. Ada beberapa orang yang bilang kamu sombong, ngomong besar. Mungkin kamu pikir saat ini aku ngomong besar, karena aku belum punya apa-apa. Aku masih harus naik angkot, naik bis, terkadang harus bawa motor, karena harus ngantar bapak ke kantornya, jadi motor saya bawa. Nggak apa-apa, tapi one day, kamu akan lihat, aku bisa memiliki itu. Jadi sewaktu orang melihat saya lemah, di situ adalah sebuah power bagi saya. Waktu kerja pun, teman-teman pada jam 5 pulang, duduk, saya jam 5 pergi di tempat di mana saya mau. Waktu itu komputer masih pakai Lotus 123, bener nggak Pak? 123, Lotus 123. Saya pergi dengan gaji 800 ya, waktu 2002, 2003, 800 gaji saya belanja spare part untuk komputer. Saya rakit, saya latihan sendiri, saya belajar untuk install. Akhirnya bisa, saya belajar untuk desain. Saya push diri saya, teman-teman pada duduk, saya push diri saya.
push rank. Akhirnya tiba waktunya ada satu jackpot di dalam kehidupan itu, dalam artian ada satu kesempatan yang datang cuma sekali, ditawarin training ke luar dengan spesifikasi bisa desain mesin bla 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 bla, dan itu seperti dilombakan dan saya menang. Puji Tuhan waktu itu saya menang, saya lolos. Walaupun yang saya dapatkan sedikit, saya ngejar ilmunya waktu itu. Dan dalam pemikiran saya nyari pengalaman yang baik. Walaupun pengalaman buruk adalah guru terbaik, tapi menurut saya lebih baik dari orang lain. Daripada saya harus mengalami pengalaman buruk itu. Jadi saya belajar kesalahan dari orang lain. Walaupun belum tentu saya 100% salah, tapi saya mencoba itu, memodifikasi. Dan saya kerja, orang tidur, saya masih kerja. Orang tidur, saya masih kerja. Orang kerja, saya juga kerja. Dan selalu saya mencoba hal yang baru. Karena dalam waktu memasak itu, saya selalu dibilang sama almarhum ibu saya, cobalah hal baru dengan modifikasi bumbu yang seadanya, tapi kamu harus bisa jual dengan harga yang sama. Tapi dengan rasa yang berbeda. Nampak mewah, tapi rasa biasa, harga biasa, tapi terkesan mewah. Itu yang selalu saya bawa sampai sekarang. Ya puji Tuhan, sekarang saya juga menjadi founder sebuah perusahaan. Saya memiliki sebuah perusahaan, saya memiliki link bisnis sendiri. Saya juga dipercaya sama perusahaan di Dubai, sama Meksiko untuk warehouse management system, automatic welding system, yang kompetitor saya waktu itu Cina, Amerika, Italia. Saya mencoba sesuatu yang berbeda. Apa yang saya pelajari dalam dunia masak, saya mencoba memodifikasinya menjadi dunia industri. Saya bawa ke dunia industri. Apakah itu 100% langsung berhasil? Tidak. Saya mengalami kerugian juga banyak di awalnya. Saya mencoba. Tapi networking antara saya dengan customer tetap saya jalankan dengan baik. Komunikasi tetap saya jalankan. Sehingga kita bisa menemukan need dari customer itu. Jadi sewaktu saya menemukannya, saya modifikasi sekali lagi, saya kirim. Puji Tuhan berhasil. Jadi dalam kehidupan ini saya mikirkan, apa yang saya terima ini, apa yang saya pelajari dulu, waktu dulu pahit, menyedihkan, tetapi ternyata itu ilmu yang harus saya alami, sehingga saya bisa tertawa mengingatnya. Dulu waktu makan singkong nangis kami. Singkong lagi, nggak ada nasi ya? Singkong lagi. Krepetek lagi. You know what the means krepetek? Krepetek, Pak, karo singkong. Aduh, ikan gereh, ikan asin. Nah, ikan asin. Sekarang makan singkong sama itu saya bisa tertawa karena saya bisa sudah melewatinya. Dan hal yang terpenting yang saya terima sampai saat ini ya, bahwa apa yang kamu terima itu bukan roti 100% yang harus kita makan. Tetapi ada benih yang harus kamu tabur. Itu saya dididik dan saya pun ngajarin anak-anak saya untuk berbagi. Itu hal yang luar biasa yang saya alami. Itulah diri saya. Oke. Luar biasa ya Pak Adi ya. Saya nggak nyangka. Ini saya pedot Pak Adi ya. Mohon maaf saya potong. Saya nggak nyangka di balik saya baru 2 kali 3 kali ini bertemu dengan Pak Adi melalui Zoom. Saya nggak nyangka di balik bercandaan yang selama ini Pak Adi lontarkan ada
pembelajaran yang cukup luar biasa. Kalau diangkat jadi sebuah cerita bisa ini jadi sebuah sebuah film untuk memberi motivasi cukup bisa, karena jujur aja nggak semua orang itu mengalami apa yang dialami oleh Pak Adi. Ya kalau kita ngomongin masalah zaman, ya zaman kita memang berbeda, tapi pembelajaran setiap zaman itu intinya sama, cuman pelakunya yang berbeda. Contohnya yang disampaikan Pak Adi tadi sebenarnya hampir sama seperti yang saya sampaikan, saya rasakan. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, karena mencoba itu gratis ya. Ya, mencoba itu gratis. Nah, ini yang coba saya singgung dari kemarin, ternyata Bapak Ibu bercerita luar biasa. Saya yakin Mas Eli, Mas Asep nggak pernah dengar backgroundnya Pak Adi yang seperti itu. Ya kalau nggak di sini ya mungkin nggak akan bercerita seperti itu. Dan ya istilahnya kayak om cerita nang ponakane. Jadi ya karena saya nggak merasakan hal yang dirasakan Pak Adi, jadi menarik sekali. Yang memang yang poin lagi yang menjadi penting adalah push the limit, lupakan skeptis Pak ya, bukan skeptis yang ada di sekitar kita. Yang punya hidup kita, yang bertanggung jawab pada hidup diri, yang pada hidup kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Itu makanya saya sangat senang sekali ketika ditawarin untuk ngajar di TI online, karena melihat semangat dari Bapak Ibu, ya belajar tidak mengenal usia, memang luar biasa sekali. Pak Adi, mohon maaf saya potong, saya simpulkan tadi karena cerita dari Pak Adi cukup luar biasa. Kita semua merasa terilhami dengan ceritanya, tapi masalahnya ada juga yang mau bercerita, jadi saya potong, mohon maaf kalau kurang sopan. Monggo, siapa lagi Bapak Ibu yang mau bercerita? Bu Yolanda, Bu Tri, Bu Amalia, Bu Melinda, saya persilahkan. Boleh saya dulu, Pak? Oke, silakan. Monggo. Oke. Selamat malam, teman-teman semuanya. Saya Tri Lestari, anak ketiga dari pasangan romantis yang pernah saya temuin, yaitu ayah dan ibu saya. Ayah saya berasal dari suku Jawa, ibu saya juga dari Jawa, tapi Jawa Barat. Ayah saya Jawa Tengah. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara, dan kebetulan semuanya perempuan. 2 kakak saya sudah menikah dan sudah berumah tangga, pisah dari keluarga saya. Saya lulusan SMK yang mendapat kesempatan dari Mentari Group untuk ikut berpartisipasi di Asia Institute untuk S1. Dan saat ini saya sedang meniti karir saya di Mentari, sudah 6 tahun di bidang yang selama ini sangat-sangat jauh dari background saya. Saya lulusan SMK akuntansi, tapi di sini saya belajar marketing komunikasi. Jadi sangat jauh beda dari pekerjaan saya sebelumnya, dan saya sangat bersyukur belajar banyak di sini. Hobi saya suka banget sama nonton film apapun, genre apapun saya suka. Saya juga suka makan, tapi mau kurus. Orang yang suka makan tapi cita-citanya mau kurus, nah itu susah banget kan ya. Tapi saya sekarang lagi mulai diet kembali untuk mencapai plan saya di 2023 nanti untuk kurus. Lalu saya hobinya itu jalan-jalan, sama jalan, baca buku. Cuma bukunya saya suka buku berwarna, bergambar. Jadi kalau bukunya tulisan semua saya kurang suka ya. Lalu saya tipe orang yang cuek, friendly, saya gampang dekat sama orang, saya SKSD aja, mau itu kenal mau enggak, yang penting saya mencoba dekat, SKSD, tapi tetap tidak melampaui batasan kapasitas saya untuk coba kenalan. Saya bukan tipe orang yang ketemu orang baru terus diem aja, pasti saya menyapa duluan. Lalu saya tipe orang yang mandiri, independen, saya nggak suka tergantung sama orang.
orang saya nggak suka tergantung sama orang. Pekerjaan saya juga kan saya lebih suka nolong orang. Jadi kalau ada yang mau ditolong, saya pasti oh ya nih karena saya orangnya independen banget, saya nggak mau tergantung sama orang lain. Saya bisa berdiri sendiri untuk pekerjaan saya, tapi tidak dipungkiri saya juga butuh bantuan dari orang lain. Saya stay di Jakarta, di Cengkareng, Jakarta Barat. Masih tinggal sama orang tua, dan saya suka beraktivitas. Jadi semua kegiatan di Mentari saya sangat suka, karena di Mentari itu banyak banget kegiatan, dan saya sangat suka seluruh kegiatan. Justru karena itu saya cukup banyak terlibat di kegiatan-kegiatan Mentari. Dan saat ini saya mempunyai hobi baru, yaitu masak, jenis masakan apapun, karena dulu waktu itu saya punya online shop, dan itu juga ada kayak buka catering, tapi sekarang udah tutup karena nggak ada waktu untuk kerja sambil menjalankan catering itu. Lalu saya juga saat ini sedang nulis blog. Ada nulis blog, saya demen banget nulis. Jadi kisah nyata saya tulis di blog. Jadi sayang kalau pengalaman kita itu disimpan sendiri. Jadi saya ada nulis blog untuk berbagi cerita pengalaman saya. Nah, seperti itu. Thank you Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tipikal wanita mandiri ya. Dari gestur bicaranya, ngobrolnya, pemilihan diksinya, independen. Cuma tadi yang sempat saya bikin ketawa adalah Mbak Tri ya, ngomongnya adalah wanita cuek tapi friendly. Ini kan bertolak belakang ya. Kalau cuek, kalau cuek nggak mungkin friendly. Maksudnya saya cuek-cuek aja sih Pak, tapi saya cueknya itu tetap merangkul gitu. Jadi cueknya itu bukan dalam orang mau ngomongin apa gitu, itu saya cuek-cuek aja, tapi tetap kita temenan kan. Oke. Ya memang paling enak adalah mendengar pembelaan diri sendiri. Iya, betul. Saya menikmati sekali. Iya Pak, gitu ya Pak. Ya itu kelihatan banget ya, wanita tipe-tipe yang cukup mandiri, luar biasa ceritanya. Juga yang tadi menarik adalah berasal dari pasangan paling romantis. Wah, itu pemilihan kata-katanya luar biasa itu. Kita nggak pernah sadar bahwa orang tua kita tuh romantis ya. Kalau saya pribadi ya, saya tidak biasa melihat orang tua saya itu akrab atau dekat. Ibu saya Jawa Tulen, bapak saya Madura Tulen. Bisa dibayangkan ketika mereka bertemu, yang saya dengar setiap hari adalah obrolan orang dewasa, sehingga saya cuek. Saya tidak tumbuh dari lingkungan keromantisan mereka. Saya malah dapat romantis tuh ketika saya berkumpul dengan teman-teman saya, dan artian teman-teman sekolah mulai dari SD sampai SMA. Kebetulan teman-teman saya adalah teman-teman yang baik semua, jadi tidak pernah terjerumus ke dunia yang tidak baik. Saya malah menemukan keromantisan di situ, sehingga tadi ketika Mbak Tri ngomong lahir dari pasangan paling romantis, saya berpikir, oh iya ya, ternyata orang tua kita tuh sadar nggak sadar memberikan influence ke kita bahwa gini, kita mendapatkan sisi romantis malah dari mereka pertama, namun kita nggak pernah sadar, nggak mau mengakui. Jarang banget kita mengakui kebaikan orang tua kita, jarang banget. Tapi luar biasa ini Mbak Tri, berani bercerita. Menarik, pemilihan kata-katanya bagus banget. Monggo, ada lagi? Mohon izin saya ya Pak. Oh iya, monggo, silakan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Yolandita Romawi. Biasa dipanggilnya si Uli, tapi ada juga yang panggil Yolan. Jadi terserah mau panggil apa. Saya masih sangat muda. Saya angkatan tahun 2000-an. Di sini saya mau share sedikit tentang pengalaman hidup yang sudah saya dapatkan. Hampir-hampir mirip ceritanya dengan Pak Adi, tapi ya berbeda ya, cuma hampir mirip aja. Saya itu dari kelas 2 SD, saya sudah tidak tinggal dengan orang tua saya.
dikarenakan ibu saya sudah tidak ada. Kemudian jadi saya tinggal dengan om saya. Hingga sampai saat ini saya tinggal dengan om saya. Kemudian singkat cerita, saya mau share tentang kehidupan saya yang di dunia pendidikan. Waktu itu saya SMP hanya bersekolah di sekolah swasta biasa. Kemudian juga saya tidak tahu saya mau arahnya kemana. Saya tidak punya tujuan, oh saya harus menempuh pendidikan ini atau ini gitu. Saya tidak punya gambaran sama sekali. Tapi sampai akhirnya kelas 3 SMP itu saya punya keinginan untuk mengambil jurusan perhotelan. Jadi saya mau ambil SMK yang jurusan perhotelan gitu kan. Karena saya suka belajar bahasa Inggris walaupun ya nggak bisa, tapi ya maksudnya nggak terlalu bisa, tapi ya saya suka aja gitu. Daripada matematika saya pusing gitu kan. Jadi udah deh ambil itu aja gitu kan. Terus saya mau ambil perhotelan atau pariwisata gitu ya, supaya nanti saya bisa jalan-jalan keliling-keliling. Nah, tujuan saya tuh itu. Singkat cerita, sudah kelulusan SMP, saya mencari sekolah yang jurusannya pariwisata dan perhotelan. Terus saya coba untuk masuk ke salah satu SMK negeri di Lampung. Oh ya, saya tinggal di Lampung. Tetapi orang tua saya, om saya di sini, keluarga saya tidak memberikan dukungan untuk itu gitu. Maksudnya mereka, kamu ambil yang lain aja deh, ngapain kamu ke perhotelan, kamu kan perempuan, ya tanda kutip lah ya kalau perhotelan dan segala macam jauh dari keluarga, mungkin seperti itu pemikiran orang tua. Tapi saya tetap kekeh, saya mau itu gitu. Jadi akhirnya om saya bilang, ya sudah, kalau kamu memang mau itu, yaudah kamu coba aja dulu. Kan kamu daftarnya negeri nih. Saya kasih kamu pilihan 2, satu yang pilihan saya, yang kedua itu pilihan kamu. Jadi nanti kamu keterima di mana, ya berarti kamu ditempatkan di situ. Gitu kan. Akhirnya oke, saya ikutin. Karena saya udah yakin banget nih, saya pasti bakal jebol gitu. Saya pasti bakalan dapet nih yang apa yang saya mau. Tapi ternyata tidak saya dapatkan apa yang saya mau. Kemudian saya masuk ke SMK yang jurusannya itu tekstil. Jadi saya belajar tentang kesenian, kerajinan dan segala macam, dan itu menurut saya itu sangat membosankan dan bukan passion saya sama sekali gitu loh. Saya tuh nggak terampil, saya tuh nggak terlatih gitu. Saya tuh udah biasanya tuh sat doang gitu kan. Akhirnya tapi saya coba masuk di situ. Bayangkan dari kelas 1 sampai kelas 2 SMK saya itu cuma seadanya doang. Benar-benar seadanya saya, ya udah saya jalanin aja karena saya nggak suka gitu. Tapi tiba di kelas 3 di semester 1 itu kita mulai PKL dan saya mulai menyukai satu bidang, yaitu di desain dan batik itu, buat batik ceritanya. Kemudian saya PKL, saya tambah suka sampai akhirnya saya punya pemikiran untuk ambil kuliah jurusan seni di salah satu institut di Yogyakarta. Dan di situ tuh karena saya udah merasa cocok ya, ini passion saya, pasti saya bakal masuk di sini nih gitu kan. Jadi waktu pemilihan jurusan perkuliahan, saya benar-benar cuma daftar di satu universitas itu aja dan ngambil satu jurusan itu aja, gak ada yang lain, karena itu sampai saya kepedean banget saya bakal di sana. Singkat cerita, saya nggak dapet juga di sana, saya tuh nggak dapet itu juga. Terus saya tuh bingung ya, kok gue suram banget sih, kenapa yang gue mau nggak pernah gue dapetin, ini salahnya di mana gitu kan. Biasa anak muda tuh kan emosinya gebu-gebu ya, makanya kurangnya apa kan kita, saya kan banyak mendengar dari kanan kiri, kita tuh harus menjalankan apa yang sesuai dengan passion kita, apa yang kita mau gitu kan. Ya saya udah berusaha nih cari, ini passion saya kayaknya, tapi kenapa nggak dapet juga gitu kan. Akhirnya saya coba terima keadaan dan akhirnya singkat cerita saya langsung ambil kursus menjahit karena kan yang mau saya ambil itu kan bidang fashion. Saya ambil kursus menjahit, nggak sampai setahun, cuma 8 bulan saya udah selesai kursus menjahit saya udah selesai. Saya coba untuk terima jahitan mulai dari teman-teman dekat dulu, terima jahitan dari teman-teman dekat, punya keluarga, punya tante dan segala macam saya coba, dan akhirnya puji Tuhannya memuaskan, mereka suka gitu kan. Terus saya coba deh buka
mulai buka akun Instagram untuk mulai bisnis diet saya gitu kan. Berjalan dan saya udah menjalankan itu, dan itu sudah menjadi salah satu pemasukan buat saya gitu, di saya yang sudah lulus sekolah, yang tidak mungkin minta uang jajan sama orang tua. Dan apalagi kalau orang tua mungkin mintalah kita mungkin bisa kayak gitu, tapi saya dari kecil saya nggak pernah kayak gitu, dan saya memang diajarkan untuk apa yang kamu mau kamu coba untuk cari sendiri seperti itu. Jadi saya nggak pernah minta apapun untuk siapapun untuk memenuhi kebutuhan saya mah coba untuk mencari sendiri. Akhirnya saya kayak udah ketemu titiknya, oh yaudah saya jalanin ini dengan serius, saya mau gini. Tapi singkat cerita COVID itu sama sekali jahit itu nggak ada pemasukan sama sekali. Banyak bidang yang terkena dampak COVID ya, dan salah satunya itu penjahit. Seperti saya itu, bayangin nggak ada orang yang ke pesta, ya ngapain juga buang duit buat jahit kain gitu kan. Akhirnya saya benar-benar down, dan benar-benar down banget karena ini udah lulus sekolah, udah nggak dapet kuliah, udah selesai kursus, terus kayak gini lagi jalannya, terus apalagi nih kok kayaknya mentok banget. Terus itu saya mikir kayak, Tuhan saya ini buat salah apa sih? Saya ingat ke flashback ke masa kecil saya, sampai saya di hari itu saya sudah berjuang. Saya masa kecil saya tidak seperti anak kecil pada umumnya yang punya waktu main segala macam, tidak gitu kan. Tapi kenapa kok kayaknya gelap banget, saya ini punya kesalahan dan dosa apa gitu. Tapi saya nggak pernah menyerah. Saya ngiseng buka lagi bisnis makanan. Nah, di COVID itu makanan jalan. Karena orang walaupun itu stres tetap makan gitu kan, jalan, dan kejutannya itu jadi pemasukan lagi buat saya gitu kan. Akhirnya, tapi menurut saya itu nggak cukup gitu. Tuhan, nggak cukup. Saya bilang, masa sih saya nyampe gede dong, berarti nanti saya dewasa, saya cuma gini aja. Bener-bener udah nih jadi tukang jualan cemilan, udah nih jadi tukang jahit yang terbengkalai, masa gini doang ya? Saya kayak setiap hari mikir, saya mau kerja, saya mau dapat kerja. Saya coba cari kerja yang nggak sesuai dengan bidang saya atau apapun, pokoknya semua saya masukin dan gak ada yang diterima sama sekali. 1 tahun penantian saya, akhirnya saya dapat kerjaan. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan kopi, dan saya bersyukur sampai hari ini saya bekerja, dan saya nggak nyangka ternyata saya bisa kuliah, ketemu sama teman-teman semua, dapat pengalaman baru, dapat pelajaran, dan ya semuanya nggak pernah terbayangkan dengan saya. Satu yang saya selalu ketika saya harus flashback, saya kayak cuma bisa bersyukur ya. Kalau mungkin saya nggak ngalami kejadian-kejadian itu, mungkin saya menjadi anak yang tidak maksudnya kan bukan tidak ya, tapi kurang mungkin berpikir kreatif. Tapi karena kejadian-kejadian yang saya lalui, saya bisa tahu potensi diri saya nggak cuma satu. Saya bisa punya potensi A, potensi B, potensi C gitu. Karena sekarang pun saya bekerja tidak di bidang saya gitu, tapi saya suka. Dan saya selalu bersyukur buat apa yang ada sama saya hari ini. Dan satu yang saya pegang, saya nggak pernah khawatir, misal nanti setelah lulus kuliah nih misalkan, saya jadi apa ya gitu kan. Saya juga nggak khawatir, saya cuma kayak ngejalanin aja apa yang ada, apa yang dikasih sama pencipta saya. Saya bersyukur, saya semangat, saya kerjain. Udah itu aja. Itu cerita dari saya, Pak. Semoga bisa jadi jadi mungkin hari-hari ini ada yang ngerasa gimana-gimana, ya mungkin ya ini saya juga udah pernah ngalamin ini gitu kan. Ya saya bukan berarti saya kuat terus, enggak sih, saya banyak nangis juga, saya banyak sampai hari ini mungkin saya juga capek, putus asa, tapi ya itu saya balik lagi. Kalau saya sampai di titik ini, yang kemarin-kemarin itu udah terlalu luar biasa buat saya tinggalin gitu aja. Udah, terima kasih Pak. Luar biasa. Dari 1, 2, 3, 4 orang yang bercerita barusan yang berstorytelling, mungkin juga 2 orang yang akan berstorytelling mengacungkan raise hand. Saya sedikit menarik kesimpulan bahwa hidup itu bukan tentang menunggu badai reda, tapi bagaimana kita bisa menari di tengah hujan. Luar biasa ya, luar biasa banget. Saya nggak nyangka di balik senyuman Mbak Uli banyak sekali kisah-kisah yang ya bisa memberi semangat.
Tapi tata bahasanya ya generasi 20 ya, generasi milenial, tata bahasanya berbeda dengan tata bahasa dari Bu Siti, tata bahasa dari Pak Adi yang tidak tertata, yang los ya. Saya nggak tahu apakah selama ini Mbak Uli pernah selos ini bercerita ke orang atau baru di forum ini losnya, karena sangat menggebu-gebu sekali. Saya melihat ekspresinya, saya melihat pemilihan diksi kata-katanya, wis kayak nggak dipikirkan bahwa ada yang lebih tua atau lebih muda, pokoknya hajar aja. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Mbak Uli atas ceritanya. Monggo Pak Yudis, gimana nih? Ada 2 orang, mau kita habiskan semuanya? Terus ini Pak Yudis, habiskan Pak. Oke, habiskan, kita habiskan ya. Monggo Mbak Amalia dulu, nanti terakhir Mbak Melinda. Silakan Mbak Amalia, waktu ke tempat. Selamat malam semuanya. Suara saya dengar Pak? Jelas, suaranya jelas. Perkenalkan, saya Amalia. Saya anak kelima dari 7 bersaudara. Lumayan keluarga besar. 4 keluarga saya, kakak saya sudah menikah dan di rumah dengan saya dan ibu saya, dan kebetulan ayah saya baru meninggal di awal Maret tahun ini, jadi kita tinggal berempat aja di rumah. Saya sehari-hari karyawan swasta, menjadi petani. Saya juga salah satu orang yang terpilih yang dapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Institut Asia. Saya mau cerita sedikit sih, kan ini saya dengar teman-teman tuh banyak cerita masa lalunya. Saya juga mau sharing sedikit mengenai masa lalu saya. Dulu itu saya salah satu korban bully. Jadi dulu tuh saya, karena keluarga saya sederhana, mungkin bisa dibilang susah ya, tapi alhamdulillah sekarang keluarga kami sudah membaik untuk kehidupan sehari-hari. Dulu tuh saya jadi korban bully, tapi karena saya masih kecil, jadi itu saya nggak pernah cerita perihal bully yang teman-teman saya. Itu kenapa lagunya jadi sedih, Bapak? Ini kerjanya Sakti ini. Satu hal pelajaran yang dulu kayak korban bully itu ada nilai positifnya yang saya rasakan sekarang gitu. Kalau mungkin saya nggak dibully, saya nggak akan ada saat ini gitu. Itu sih yang saya mau share ke teman-teman sekalian, dan itu juga karena saya ceritakan ke adik-adik saya. Kalaupun misalkan ada yang buat kita down, ada yang buat kita merasa jatuh atau kita disenggol orang lain, diemin aja gitu. Yang penting kita lakuin itu yang kita segala apapun yang diperbuat itu nanti akan berlanjut di masa yang akan datang. Mungkin kita bisa lakukan sekarang jahat ke orang lain, dan mungkin di kemudian hari orang lain akan jahat ke kalian. Jadi selagi kita berikan yang baik ke orang lain, kita berikanlah yang baik. Jangan pernah yang namanya membuat orang lain itu merasa turun, merasa terkecilkan. Karena kita sama-sama manusia, sama-sama dari tanah, dan akan kembali ke tanah. Itu sih Bapak Ibu kalian. Jadi bully itu nggak semena-mena akan hasilnya negatif. Dia akan terkecilkan, kayak saya nggak akan berkarya gitu. Tapi enggak, bully itu satu itu kan buat orang lain mungkin buat jadi lebih baik dari situ. Kita merasakan hal tersebut, dan saya coba bukan yang saya mau atau gimana, saya coba bandingkan ke teman-teman saya yang bully saya waktu itu. Saya merasa hidup saya lebih baik dibanding kalian di zaman saat ini gitu. Saya ngeliat ya yang dulu sering bully saya, udah gitu aja gitu. Tidak sedih, biasa aja. Oke, luar biasa ceritanya. Kalau dulu istilahnya nggak ngetren dengan bully ya, tapi ngecek-ngecek itu ya. Cuman saya rasa kalau kita ngomongin perundungan atau
diolok-olok. Hampir setiap kita tuh pernah diolok-olok. Jadi nggak cuma Mbak Amalia aja, saya juga pernah mengalami hal itu. Cuman yang selalu saya ingat pesan dari orang tua saya, kalau kamu diolok orang berarti keburukanmu aja dilihat, apalagi kebaikanmu. Nah, itu yang memotivasi saya dan terus tetap cuek dan melangkah. Cuman yang perlu kita tahu Bapak Ibu, kalau kita menemukan hambatan atau kalau kita menemukan hidup kita tanpa hambatan, bisa jadi kita nggak mengarah kemana-mana. Jadi luar biasa pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu sharingkan ke kami di kelas ini itu menandakan bahwa Bapak Ibu memiliki tujuan hidup. Sampai sekarang bertahan dan bisa berlanjut kuliah itu luar biasa. Luar biasa. Oke, terakhir Mbak Melinda Florina. Monggo, waktu udah tepat, silakan. Selamat malam. Suara saya jelas nggak? Jelas. Oke. Jadi ini saya mau berceritanya agak sedikit berbeda. Kalau semua ada kisah orang tuanya, kalau saya agak berbeda karena saya begitu lahir saya tidak tahu siapa orang tua saya. Gitu. Jadi saya sebutkan dulu ya nama saya. Nama saya Melinda. Saya lahir di Jakarta tanggal 8 Mei. Dan saya tuh seumuran sama Uli karena kita satu kerjaan. Saya lahir pada tahun 2000, jadi umur saya sekarang 22 tahun. Dan saya adalah seorang istri, seorang ibu, pekerja juga, dan seorang mahasiswa. Gitu. Nah, jadi kisah hidup saya adalah di mana saya ketika lahir saya tidak mengetahui siapa orang tua saya. Jadi saya begitu lahir tuh saya diadopsi oleh orang lain dan saya dibawa ke Bandar Lampung. Kira-kira saya baru lahir 3 hari. Jadi tanggal 8, 3 hari kemudiannya di tanggal 11 saya udah dibawa ke Lampung. Singkat cerita saya dibesarkan oleh orang tua angkat saya. Dibilang tidak enak, ya enak, kecukupan juga. Cuman saya diajarkan untuk kerja keras. Dari pokoknya benar-benar dididik yang benar-benar mandiri banget. Bahkan ada satu titik di mana kayak saya tuh merasa begini ya, nggak punya orang tua kandung. Apalagi kalau ngelihat teman-teman saya tuh dulu diambilin rapotnya sama orang tua kandungnya yang lagi berenang atau ada perkumpulan apa tuh ditemenin. Saya nggak pernah. Jadi saya tuh guru tuh sampai bingung karena saya tuh adalah murid yang paling jarang ngambil rapot orang tuanya. Jadi kayak untuk ketemu sama orang tua saya tuh susah banget. Karena ya itu orang tua saya tuh bukan yang tipikal ekstrovert, benar introvert banget. Sampai kayaknya kalau marah sama saya aja tuh yang nggak bisa ditunjukin, ya dia diem gitu. Dan saya tuh dididik di mana dari saya SMP saya harus cari uang sendiri, baju sekolah tuh sendiri, nggak boleh pakai mesin cuci. Jadi bayangin aja, Sabtu cuci, Minggu harus kering, sampai kadang-kadang tuh bawa apa ke Senin Selasanya. Nah jadi tuh sampai saya tuh harus cari uang sampingannya di mana saya masih sekolah tuh saya harus jualan. Kan dulu udah zaman ada BBM tuh, ada grup. Nah itu saya cari uang sampingan dari situ. Berlanjut sampai saya lulus sekolah, itu saya langsung kerja. Nah di situ saya yang bener-bener kerja. Jadi teman-teman saya kuliah, saya kerja itu udah bener-bener udah saya masih muda, pengalaman belum banyak. Di mana teman-teman kerja saya itu saya dapat banget pengalaman yang luar biasa banget di saat saya kerja. Karena saya merasa saya masih anak kecil, tapi kok teman kerja saya nyingkirin saya. Bahkan saya pernah difitnah. Difitnahnya tuh yang parah-parah banget. Katanya saya kerjanya nggak bener lah, begitulah, ini ono. Pokoknya yang bener-bener harusnya kesalahan dia dilimpahkan jadi kesalahan saya. Dimana saya niat baik untuk membantu. Malah saya yang dilempar untuk jadi saya yang salah. Sampai saya tuh, karena bos tempat kerja saya yang dulu tuh kenal sama keluarga saya. Sampai saya benar-benar difitnah. Pernah ada satu titik di mana tuh saya benar-benar mau bunuh diri. Untungnya nggak jadi bunuh diri. Nah saya ketemulah suami saya yang jadi suami saya sekarang karena dia yang benar-benar nolong hidup saya. Yang dimana kayak yang tadinya mau ngakhirin hidup tuh jadi nggak mau diakhirin gitu. Nah dan satu ketika hidup saya tuh benar-benar mulai lagi dari nol. Karena ya itu tadi, karena fitnahan tersebut keluarga angkat saya tuh kayak jadi agak ragu sama saya karena ya itu dia orangnya introvert dan nggak mau coba bertanya sama saya apa yang terjadi. Dia hanya mendengarkan apa kata orang. Jadi itu benar-benar yang dimana titik terendah saya dalam hidup
sampai akhirnya saya mulai lagi dari nol, dan ya saya ada di titik sekarang. Selama 1 tahun saya ngejalanin yang benar-benar gak ada kerjaan, jauh dari kebahagiaan, hidup uang juga udah nggak ada, pokoknya di rumah tapi kayak nggak di rumah, kayak ngerasa tuh ada di neraka banget. Mau minta apa-apa tuh ya nggak ada uang sama sekali. Terus sampai akhirnya ada penolong di mana saya bisa bekerja, saya dikasih kesempatan, dari situlah semuanya terbukti. Yang tadinya fitnah saya semuanya juga ya udah terbukti aja kalau saya tuh nggak salah. And then setelah itu saya cuma mau kasih, dan saya akhirnya 2022 saya menikah, dan saya baru awal tahun, dan saya baru kemarin melahirkan tepat di 30 hari yang lalu. Jadi ya udah sekarang saya udah menjadi seorang ibu, menjadi seorang orang tua. Terus juga saya adalah pekerja dan mahasiswa. Saya ingin menginspirasi semua orang bahwa masih muda tuh jangan takut untuk bermimpi, jangan ngerasa kalau hidupnya ya udah gitu aja, nggak ada mimpi lagi. Kalau udah jatuh tuh ya nggak akan bisa bangun lagi. Dan satu hal yang harus diketahui adalah ketika saya mau hancur, saya benar-benar ada di titik pilihan. Kalau saya mau hancur, saya bisa banget. Tapi saya memilih untuk saya tidak hancur. Jadi kalau ada yang bilang alasan saya hancur karena saya broken home, itu bohong. Saya broken home, saya pernah difitnah, saya pernah hancur banget. Bahkan di umur saya yang masih belia, saya udah difitnahnya tuh benar-benar udah kayak ampun deh. Tapi saya tidak memilih untuk menghancurkan hidup saya juga. Jadi gitu aja. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih ceritanya. Ada suatu quote yang saya ingat dari sahabat saya yang hampir sama ceritanya dengan jangan pernah menaruh titik kalau Tuhan masih mau menaruh koma, gitu ya. Jadi jangan pernah menyerah. Ujian paling indah adalah ujian kalau kita sudah di titik paling rendah. Itu paling indah itu. Karena di situ kita bisa dekat sama Tuhan. Oke, sudah Pak Yudi, sampun ini sudah nggak ada yang ini lagi. Sampun Pak. Ya, ini kok jadinya kayak sesi. Saya senang banget, saya nggak expect kalau Bapak Ibu bercerita sampai segitunya, storytellingnya luar biasa. Ya, jadi melo deh. Malam ini jadi melo deh. Yang kepinginnya hanya sekedar ice breaking, malah jadi keterusan, dan kita belajar banyak, tidak hanya dari mata kuliah copywriting, tapi dari pembelajaran pengalaman Bapak Ibu semuanya. Itu yang paling mahal. Itu yang paling mahal, karena saya tidak bisa merasakan apa yang dialami oleh Mbak Siti, saya tidak bisa mengalami yang dirasakan oleh Mbak Uli atau Pak Adi, tapi dengan Bapak Ibu mengalami dan mau bercerita, kita semua sama-sama belajar. Ini saya tekankan dan saya garis bawahi adalah ketika usia tidak menjadi penghalang Bapak Ibu untuk terus belajar. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih. Oke, nggak kerasa ini Pak Ibu sudah jam 7.43 ini. Saya nyambung ke materi minggu lalu Bapak Ibu ya. Jadi aduh ya, kita nyambung ke materi minggu lalu. Jadi minggu lalu sempat ada celoteh terkait dengan iklan Hexos. Kemarin kan minggu lalu kita membahas terkait dengan storytelling. Mungkin Pak Idris bisa dibantu sharing Pak videonya, kemarin video atau iklan yang disampaikan oleh Bu Siti. Jadi saya sempat lupa juga iklannya, cuman beberapa waktu yang lalu sempat saya cari dan ketemu. Mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat iklannya sebelum kita bahas storytelling dan copywriting. Enggak. Aslinya mana, Mas? Tegal. Kapan saja butuh suara, makan Hexos. Oke, di iklan itu iklan pendek yang cukup menggelikan ya. Ada seorang perempuan datang ke sebuah fotokopi untuk mengambil berkas fotokopiannya. Lalu mungkin karena kehilangan konsentrasi, ketika ditanya oleh si mbaknya, petugasnya malah jawab asli bukan konteks barangnya, tapi asli konteks asalnya. Kalau kemarin ditanyakan itu majas apa, kemarin sempat saya cari-cari, itu adalah majas perbandingan Bu Siti.
Majas perbandingan tepatnya majas personifikasi, yaitu menggunakan gaya bahasa yang ungkapannya seolah-olah menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersifat hidup. Itu ya. Jadi Tegal yang asli yang dimaksud di sini adalah asli benda matinya, tapi ditanggapi dengan benda hidup atau si lokasi di mana si petugas fotokopinya berasal. Gitu Bu Siti, menjawab kemarin ya, biar saya nggak penasaran juga. Pak, maaf, sama sepertinya ada hiperbolanya juga ya Pak, yang dengan kata-kata kalau butuh suara makan heksos. Itu Ya. hiperbola bukan sih Pak? Yes, itu hiperbola. Itu hiperbola di cuman kemarin kita concernnya ke kata-kata aslinya ya. Jadi kalau di punchline-nya di terakhirnya memang dia hiperbola. Jadi seolah-olah suara kita itu bisa diwakilkan oleh heksos atau lebih kencang dengan heksos atau lebih lega dengan heksos tadi. Itu untuk terkait dengan apa yang ditanyakan Bu Siti kemarin. Lalu untuk materi hari ini, kita sudah mulai memasuki materi inti terkait dengan copywriting. Jadi setelah pertemuan pertama kita membahas terkait dengan proses kreatif, atau apa itu kreatif, lalu pertemuan kedua kita membahas terkait dengan storytelling, atau bagaimana bercerita. Jadi hari ini sudah kita buktikan bagaimana Bapak Ibu dengan luasnya bercerita, seolah-olah tanpa ada batasan ruang, bahwa kita ini di ruang digital terbatas oleh tempat, yang satu ada di Lampung, yang satu ada di Malang, yang satu ada di Batu, tapi seolah-olah kita menyatu, ngeblend jadi satu. Tadi juga ditambah musik oleh Saldi, ini ya, Saldi ini agak nakal ini ya, jadi ditambah sehingga suasananya malah menjadi apa ya, menjadi lebih melo ini. Menjadi ya. Ya. Oke, saya akan coba share terkait dengan copywriting. Jadi kita akan membahas terkait dengan copywriting, Bapak Ibu. Jadi singkat saja, kalau kita membahas copywriting, copywriting adalah terdiri dari dua kata, yaitu copy dan writing. Copy itu bisa diartikan sebagai teks atau tulisan yang digunakan dalam penjualan atau pemasaran, atau teks yang terdapat pada sebuah media iklan, atau teks yang menjadi acuan dalam pembuatan media audiovisual, atau teks yang biasanya ditemui di landing page, iklan, website, brosur, dan sebagainya. Intinya adalah dia berupa teks, sedangkan writing adalah menulis, sehingga copywriting adalah proses atau teknik menulis copy. Penulisnya disebut copywriting atau copywriter. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menuliskan storytelling yang barusan Bapak Ibu ceritakan adalah seorang copywriter. Cuman tujuannya nanti tulisannya itu untuk apa? Apakah untuk pembuatan video iklan atau apa? Itu silahkan. Teknik copywriting adalah teknik membuat copy atau membuat tulisan yang mampu meningkatkan konversi secara drastis. Apa itu konversi? Konversi adalah tindakan ketika seseorang yang Anda target mengambil tindakan atau melakukan tindakan yang Anda inginkan. Misalnya membeli produk, atau mendaftar menjadi anggota, atau membuat akun, atau yang paling sederhana adalah merasuk apa yang Anda sampaikan merasuk di hati, atau ikut terenyuh, atau ikut menyatu pada suasana yang Bapak Ibu ceritakan. Oke, untuk meningkatkan, kita ngomongin konversi tadi ya. Jadi konversi adalah ketika seseorang yang kita target dengan konten kita atau dengan copywriting kita melakukan tindakan. Nah, untuk meningkatkan konversi, maka salah satu yang digunakan dalam copywriting adalah penggunaan bahasa pada iklan, promosi, dan penjualan harus semenarik mungkin. Harus komunikatif, dan kalau bisa akrab dan menyentuh sisi emosional dari calon konsumen atau orang yang kita tuju. Yang paling penting di sini adalah aspek emosional yang kita garis bawahi. Secara nggak sadar tadi ketika Mbak Uli bercerita terkait dengan kehidupannya atau masa lalunya atau apa yang dialami, kita merasa terkonversi dengan suasana yang dibawa. Begitu juga dengan Pak Adi. Ketika Pak Adi di masa kecil dipaksa harus memasak berbagai macam menu dan sebagainya, kita membayangkan. Nah, itu sebenarnya adalah proses konversi yang kita alami. Itu konversi paling sederhana. Kita
ikut dibawa ke dalam suasananya. Intinya adalah kata-kata yang kita buat atau konten yang kita buat itu harus memiliki keteringatan. Orang dibuat ingat dengan cerita atau paling tidak dengan kata-kata yang ada di sebuah konten. Contohnya tadi ketika kita melihat iklannya Hexos, kita ingat aslinya mana. Tapi kan dari kemarin kita lupa videonya sing Dio, iklannya sing Dio. Nah, kita akhirnya bisa ingat. Itu proses copywriting-nya berhasil. Dan yang paling menarik adalah kalau kita ngomongin iklannya email. Iklan email itu copywriting-nya itu sudah nggak diragukan lagi. Minggu kemarin sempat dibahas terkait dengan tagline dan juga quote dari email. Saya sudah menyiapkan beberapa video, mungkin bisa kita lihat bersama sebelum kita memahami lebih lanjut apa itu tentang copywriting dan aplikasi copywriting. Oke, Pak Yudis mohon dibantu untuk share screen. Saya stop share dulu. Aku milikmu, cuma kau yang bisa buatku melayang meski kau melepasku. Ku yakin kita akan berjumpa lagi, mungkin hari ini atau esok hari kita akan jumpa lagi. Oke, Bapak Ibu nggak asing ya dengan iklan barusan ya. Di tahun 2021 pandemi, kita di rumah, hiburan kita ya cuman internet sama televisi. Berkali-kali kita lihat iklan tersebut, email dengan tagline-nya go ahead, lalu muncul beberapa quote. Kebetulan untuk iklan tadi quote-nya adalah gak ada yang hilang gitu aja. Itu adalah aplikasi copywriting yang pertama. Lalu aplikasi copywriting yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan di lirik lagunya, ku yakin kau akan kembali, kau buatku melayang, ku yakin kita akan jumpa lagi. Coba kalau Bapak Ibu telaah dari kata-katanya, apa yang dimaksud dengan iklan tersebut? Nangkep dari storytelling-nya kayak gimana? Ada yang mau menjawab? Atau ketika lihat iklan itu, wis gak ngrungokno lagu nih untuk iklan itu? Oke, saya bantu dulu ya. Jadi kalau kita lihat breakdown satu persatu dari storytelling yang disampaikan di iklan tersebut, aplikasi copywriting-nya ada dua. Yang pertama ada di quote-nya, gak ada yang hilang gitu saja. Lalu di storytelling-nya, jadi di cerita videonya cukup pendek, hanya sekitar 15 detik. Tapi di situ ada aplikasi copywriting yang menarik, yaitu di jingle-nya atau di lagunya. Di lagu tersebut ngomong, kau buatku melayang bla bla panjang lebar, lalu yakin kita akan jumpa lagi di suatu hari. Sebenarnya itu isunya adalah isu tentang lingkungan. Bagaimana banjir di Jakarta, salah satu penyebabnya adalah sampah. Sampah yang paling susah diurai adalah sampah plastik. Sehingga di situ kita disuguhkan dengan aktor utamanya, yaitu sampah plastik berwarna merah. Jadi terbang melayang-layang, dilempar, habis bungkus gorengan dilempar, terbang melayang-layang kemana-mana, lalu kembali lagi ke orang yang melempar. Dari situ akhirnya diberikan sebuah konversi, bagaimana akhirnya si pembuang sampah itu yang sembarangan tadi membuang sampahnya ke dalam tempat sampah. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, memang nggak ada hubungannya dengan iklan rokok. Pada umumnya sebuah iklan itu kan mempromosikan atau menganjurkan kita untuk memakai atau membeli. Di iklan tersebut kita tidak dianjurkan untuk membeli rokok. Bahkan di akhir iklan tersebut ada tulisannya merokok bla 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 panjang lebar atau yang menakut-nakutin. Cuman akhirnya kan kita ingat dengan iklan-iklan email. Iklan-iklan email lebih menyasar ke ILM. Bayangkan iklan produk yang bisa merusak kesehatan malah larinya untuk membangun ILM atau iklan layanan masyarakat, menyadarkan masyarakat terkait dengan isu lingkungan. Itu adalah salah satu bentuk contoh dari copywriting dan cukup berhasil sebenarnya implementasinya dalam proses penanggulangan sampah. Lalu ada iklan lagi, tetap dari email, mungkin Pak Yudis bisa dibantu share terkait dengan iklan yang kedua, 2021 Pak, 60 detik. Oke. Bapak Ibu perhatikan, simak dengan seksama lagunya, visualnya, lalu mungkin bisa bercerita bentuk konversi apa yang timbul dari copywriting pada iklan email. Ingat copywriting-nya di email itu ada dua, bisa di quote-nya dan juga bisa di storytelling-nya atau alur ceritanya.
Monggo, mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi terkait dengan copywriting yang diaplikasikan dalam iklan email tadi. Boleh saya coba, Pak? Monggo silakan. Kalau dari iklannya sih sepertinya menggambarkan untuk dunia yang sibuk setiap harinya, dan setiap orang itu pasti memiliki kesibukannya masing-masing dan tanggung jawabnya masing-masing. Oke, ya. Bisa seperti itu, tapi kalau kita lihat quote terakhirnya yang ada di iklan tersebut itu ngomong begini aja bukan main. Ya memang relate ya, ya hidup di kota besar ya seperti itu aja, rutinitasnya kayak gitu-gitu aja. Bahkan apa yang diambil atau cuplikan-cuplikan diambil dari videonya, ya memang kenyataannya seperti itu gitu loh. Monggo Pak Pasca, Pak Adi, sorry, monggo Pak Adi. Oke. Mencoba tanggapi ya Pak ya. Monggo silakan. Untuk cuplikan tadi, sebetulnya itu ada maja sindiran ya, sindiran halus. Proyek itu ada, tapi nggak kelar-kelar, dan membuat jalanan jadi macet, dan membuat orang jadi sibuk. Karena apa? Proyek yang ada nggak pernah selesai. Makanya tagline-nya bukan main, pasti sindiran semua sebetulnya itu. Untuk government ya, ada galian. Di mana-mana selalu ada galian dan itu nggak selesai-selesai. Galian ini selesai, ada galian baru lagi dan galian baru lagi, terus begitu. Kalau kita lihat di dunia nyata memang seperti itu. Kalau saya lihat itu adalah sindiran. Ya, sindiran, ya. Benar. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Monggo Mbak Amalia menyampaikan pendapatnya. Kalau dari saya Pak, yang saya dapatkan situ dari gambarnya sih saya lihat maksudnya orang-orang ini banyak yang mempentingkan diri sendiri. Jadi kepentingan umum kadang dilupakan sama orang lain. Dia mau teriak, dia mau misalkan yang tadi tuh saya lihat dia teriak-teriak di umum tapi nggak peduli akan sekitarnya, mungkin terganggu dengan suaranya orang tersebut. Itu sih Pak, saya lihat tuh sindiran juga. Sama seperti Pak Pasca bilang, kalau orang seperti kita ini kebanyakan mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang. Itu sih. Ya, oke. Benar. Jadi kemarin yang saya sampaikan terkait dengan sindiran, copywriting yang ditampilkan oleh email karena dia tidak bisa menginginkan secara gamblang produknya untuk ayo membeli rokok email silakan dinikmati bisa bersama-sama, itu nggak bisa karena ada aturan kesehatan yang melindungi konsumen terkait dengan rokok. Ada ironi yang ada di situ, ada sinisme dan juga ada sarkasme di iklan email yang barusan kita lihat. Jadi ada 3 maja sekaligus yang digunakan oleh si pembuat iklan. Tujuannya apa sih? Konversinya kayak gimana sih? Gimana kita bisa bergerak untuk membantu campaigns dari email? Ya seolah-olah dengan kita membeli rokok email, kita membantu untuk mengkampanyekan gerakan yang diinisiasi oleh email bahwa ya seperti itu tadi, proyek sindiran pemerintah, lalu beberapa orang ketika telepon itu sudah tahu telepon genggam ya, tapi ngomongnya itu tidak di kuping, malah di mulut, di loudspeaker lagi, sehingga semua orang dengar, itu kan mengganggu sekali. Itu yang disampaikan oleh email. Jadi kalau kita ngomongin copywriting itu sebenarnya adalah seni untuk menghidupkan iklan pada sebuah promosi. Bagaimana kita bisa tertarik pada iklan itu, bagaimana kita bisa ingat pada produknya, baik dari segi jalan cerita, kalau itu video iklan seperti yang baru saya sampaikan, atau juga dari quote-quote yang ada. Kok contohnya video semua Pak? Ya, karena saya orang video, jadi contohnya saya sampaikan video semua. Lalu contoh kalau untuk produk yang bukan video kayak gimana? Yang paling sederhana dan yang paling teringat di kepala kita adalah kalau kita melihat warung-warung yang ada di tenda, Bapak Ibu. Ada tulisan atau tagline, itu merupakan bagian dari copywriting juga, dan sebenarnya membuat kita melakukan konversi pada tulisan tersebut. Tulisannya seperti ini, makanan rasa bintang 5, harga kaki 5. Ya, pernah mendengar dan pernah melihat semua ya. Kalau kita melihat copywriting tersebut, secara nggak sadar kita ada rasa untuk ingin mencoba. Ya apa sih rasanya makanan bintang 5 ini? Aku nggak tahu soalnya.
Nah, itu sebenarnya bentuk konversi atau bentuk tindakan yang kita lakukan gara-gara melihat copywriting yang ditulis pada tagline warung atau tenda kaki lima. Pemilihan kata atau diksi pada kalimat tersebut ya, kalimat makanan rasa bintang 5, harga kaki 5, memiliki sebuah daya tarik Bapak Ibu, dan mendorong orang untuk datang mencicipi, apalagi jika sudah berkenaan dengan harga. Ya, kita nggak memungkiri ya, kita selalu mementingkan harga dibandingkan rasa, ya nggak? Atau saya yang salah? Apalagi sudah tanggal tua gitu ya. Harga itu nomor 1. Kita lihat menu ya, kita lihat mana yang paling murah dan mana yang paling reasonable untuk kita beli. Gitu nggak Bapak Ibu? Atau saya aja yang kayak gitu? Ya Pak, gitu Pak. Gitu ya? Saya enggak loh Pak. Oh enggak, Pak Adi enggak ya? Oh beda, jadi beda. Kalau Pak Adi apanya Pak yang dilihat Pak? Saya lebih penikmat ya, saya menikmati ya. Harga nggak masalah bagi saya, yang penting murah. Itu tagline saya. Terus bedanya apa Pak? Enggak, jadi kita membangkitkan gairah untuk makan Pak. Saya suka plating. Kalau kita pergi ke hotel, kita pasti dapat sarapan kan Pak? Nggih. Kadang menunya nggak enak menurut saya, tapi saya susun plating. Saya plating sendiri, saya susun, cantik, keren, dan akhirnya saya bisa makan. Oke. Walaupun itu di kaki 5 sekalipun, saya suka disusun plating. Nah, dulu waktu saya masih kecil, saya pun diajarin untuk susun plating. Jadi memang harganya biasa, tetapi rasanya oke. Orang pasti akan lari ke kita. Tanda tua, ingat, kalau cuma ada Indomie sama telur, kreatif lah dengan itu. Enak itu. Oke. Jadi saya rasa tagline itu tagline yang melegenda ya. Makanan rasa bintang 5, harga kaki 5 itu legenda banget. Kita bisa membreakdown diksi-diksinya. Bintang 5 berarti top of the mind. Kalau kita lihat jenderal aja bintang 4, kalau bintang 5 itu berarti sudah top banget. Ditambah lagi dengan harga kaki 5. Kaki 5 itu identik dengan warung kaki 5 atau warung emperan. Wis regone emperan, rasanya enak. Pasti orang akan banyak tertarik ke sana. Itu aplikasi copywriting dalam sebuah tagline yang bukan video atau non video. Satu lagi ada video, mungkin Pak Yudis bisa sharing, kita lihat bersama dan coba kita breakdown copywriting-nya. Kita ngerasa udah maju, nyatanya gini-gini aja. Sering gengsi duluan, urusan lapar bisa belakangan. Rusuhnya di dunia maya, di dunia nyata diem aja. Sering kali lo yang salah, kok malah lo yang galah. Kan main. Inilah cerita jutaan orang yang bukan main. Inilah cerita jutaan orang yang bukan main. Urusan lo, urusan gue juga bukan main. Tetap dengan tagline-nya go ahead, ditambah dengan satu quote yang menarik, urusan lo, urusan gue juga. Ini sebenarnya menyambung fenomena di tahun 2020 hingga 2022 ini banyak banget perubahan dari pola pikir orang. Ya, kalau Bapak Ibu lihat tadi di liriknya atau di jingle yang dinyanyikan, rusuhnya di dunia maya, di dunia nyata diam aja, lo yang salah, lo yang galak. Itu relate banget ya dengan apa yang kita rasakan saat ini. Apalagi yang lo yang salah, lo yang galak itu. Modelnya tepat lagi. Ibu-ibu parkir nyerobot ya. Yang salah siapa, yang galak siapa. Kalau musuh ibu-ibu wis salah tok kowe. Ya itu menariknya dari copywriting, kalau kita bisa menyusun copywriting yang bagus, dalam artian pemilihan diksi juga disesuaikan dengan target audience atau disesuaikan dengan keadaan atau kenyataan
atau apa yang sedang kita alami di kondisi sekarang itu akan menjadi suatu hal yang bagus. Dalam artian kembali lagi kalau kita ngomongin iklan rokok, kita tidak pernah dianjurkan untuk membeli rokok. Beda dengan Indomie atau mie sedap. Kan kalau di Indomie atau di makanan atau di F&B kita bisa bebas untuk menarik orang, atau kita bisa bebas mengkonversi orang untuk ayo menikmati produk saya atau ayo membeli produk saya. Tapi kalau di rokok kita nggak bisa, sehingga para desainer dan juga copywriter memikir keras, memutar otak bagaimana orang itu bisa terkonversi. Dengan cara apa? Orang akan ingat dengan tagline-tagline atau jargon-jargon yang disampaikan oleh iklan rokok tersebut. Ini ada chat dari Pak Yudis. Gimana Pak maksudnya Pak? Monggo Pak Yudis sampaikan aja. Ya, enggak Pak. Oke. Pak Yudis ini punya bisnis F&B di bidang es krim, namanya Lovel. Sudah ada copyright-nya Pak? Belum ada Pak, belum sempat. Makanya ya nggak kepikiran sampai bikin yang seperti itu. Atau kalau di tempat kerja Bapak Ibu ada yang sudah memiliki copyright dalam bentuk tagline mungkin, atau slogan, atau semangat di setiap pagi yang harus disampaikan. Jadi sebelum masuk kantor harus sebutkan yel-yel dulu. Ada Pak di Mentari. Di Mentari apa Bu kalau boleh tahu? Bangun pendidikan majukan. Oh harus juga pakai nyanyi ya? Ada lagunya. Ya, Mars, tapi Pak, Mars Mentari. Oh Mars ya. Yang tagline-nya aja Bu, bangun pendidikan. Pendidikan majukan bangsa. Pendidikan menghidupkan bangsa. Bangun pendidikan, pendidikan menghidupkan bangsa. Majukan itu majukan. Oh, memajukan bangsa. Itu kalau di breakdown kira-kira artinya apa Bu? Kalau dari saya ya, perusahaan kami menginginkan pendidikan yang terbaik untuk setiap siswa, yang mana siswa-siswa tersebut nanti akan menjadi pemimpin masa depan negara kita. Gitu sih. Oke, yakin Bu? Kenapa? Yakinkah seperti itu? Iya Pak. Insya Allah. Insya Allah ya. Hati-hati Bu ya, salah bicara. Oke, itu tadi adalah contoh copywriting yang diterapkan dalam iklan. Jadi iklan di video email tadi adalah penerapan copywriting-nya ada dua. Pertama di tagline atau quote-nya juga ada, dan juga di alur ceritanya, di storytelling-nya. Lalu iklan yang saya sampaikan tadi terkait dengan makanan rasa bintang 5, harga kaki 5, itu adalah aplikasi tagline secara murni. Ini juga ada Mbak Uli bercerita kapal api jelas lebih enak. Nah, pertanyaannya lebih enak dari apa? Itu yang tidak pernah disinggung di kapal api. Apakah lebih enak dari Torabika ataukah dengan yang lain? Ya, itu yang kita sebagai targetnya harus berpikir. Bagi pecinta kopi, tagline itu masuk. Bagi pecinta kopi, copyright itu masuk. Karena apa? Karena pecinta kopi mau nggak mau akan mencoba berbagai macam jenis kopi sebelum akhirnya memutuskan ke kapal api. Sehingga kapal api mempunch dengan jelas lebih enak. Lebih enaknya apa? Sekarang kita berpikir ya lebih enak dari kompetitor-kompetitornya. Bagi orang yang suka minum kopi, pasti akan bingung. Maksudnya apa sih jelas lebih enak dari apa? Tapi kalau bagi targetnya, bagi pecinta kopi, mungkin bisa mengamini atau mengiyakan, ya memang ini lebih enak. Tuh. Ada contoh lagi mungkin Bapak Ibu? Dari iklan-iklan yang pernah dilihat itu tentang copyright-nya, yang mengena deh, yang mengena ke Bapak Ibu. Yang, oh ya ini bener ya, varian, jagonya cetak cepat. Varian ini percetakan di mana Pak? Kalau saya tidak merasakan konversinya karena saya tidak pernah bersinggungan dengan varian. Ya, Sprite, nyatanya green. Oke. Gudang garam, pria punya selera. saya nggak ngerokok, jadi saya tidak terkonversi dengan iklan rokok. Pria punya selera. Ya. Seleranya di mana nih Pak Denny kira-kira ini? Gudang garam ini.
Indomie seleraku. Ya, Bagi ada yang saya nyanyikan rasanya lagi. agak beda sih, Pak. Rasanya nggak beda. Hmm. Oke, karena saya nggak ngerokok, jadi nggak bisa bantah, Pak. Ya, ketika baca chat ini ada Indomie seleraku, saya yakin Bapak Ibu dalam hati bernyanyi ya. Indomie seleraku gitu. Itu konversinya berhasil itu. Iya Pak Yudis ya. Padahal tinggal Iya, baca iya. aja tapi kita nadakan. Nah, itu salah satu bentuk copywriting yang berhasil. Dinadakan. Konversinya berhasil. KFC jagonya ayam. Nggak setuju saya karena saya lebih suka McD sebenarnya daripada KFC. Tim McD, Pak. Tim McD. Pediasure, nutrisi tumbuh kembang anak. Ya, saya juga tidak merasakan ini positif karena saya tidak menjadi target. Oke, mungkin Pak Adi nih, kayaknya Pak Adi ini biasanya langsung nyambung nih. Monggo Pak. Pak, ini mungkin bukan iklan yang di TV ya Pak ya, tapi ini related dengan produk di kafe saya. Namanya Jumpa Kopi. Saya punya produk sendiri, kopi. Saya pencinta kopi dan penikmat kopi. Jadi saya punya tagline di kafe saya, ngopi sik ben raedan. Karena kadang Ngopi orang ben raedan. ngopi sik ben raedan. Ya, pertama seperti guyonan gitu kan, Pak. Saya jadiin tagline dan akhirnya ya puji Tuhan rame, Pak. Kalau Sabtu 700 pengunjung ngopi, malam Minggu itu malam Sabtu 700. Malam Minggu itu bisa 1.300. Jadi kerja seminggu dibayar 2 hari. Kerja seminggu dibayar 2 hari, iya. Itu dari tagline ngopi sik ben raedan itu saya ambil. Kalau ada urusan apa-apa, mana uang kopinya, ada nggak uang kopinya? Karena dari Melayu kan, saya ambilnya karena tanah Melayu, sukanya ngopi ya, saya ambil tagline ngopi sik ben raedan. Pasar saya di tanah Melayu karena itu ambil. Pasarnya mesti anak-anak yang banyak kegiatan, banyak pekerjaan, sehingga ketika membaca tagline dari tempat kopinya Pak Adi, ya dia merasa relate. Oh jole aku gak ngopi, aku iso edan atau aku bisa gila dengan pekerjaanku. Akhirnya dia ngopi dan santai. Itu ya Pak Idris ya. Mendapatkan inspirasi. Oh, mendapatkan inspirasi. Ya, itu hanya mitos saja ya. Kalau mau cari inspirasi sebenarnya nggak harus dengan ngopi sih, dengan kegiatan apapun juga bisa. Ini juga dari Pak Suryono, cintai usus minum Yakult. Ya, ini ngapain juga saya nyanyikan ya, cintai ususmu minum Yakult setiap hari lebih tepat. Nah kalau memang kita sudah terkonversi dengan iklan tersebut, itu mesti mau nggak mau secara spontan ya, secara spontan kita akan menyanyikan. Ada nadanya. Itu berarti bentuk konversi yang berhasil dari sebuah copywriting. Berarti kalau kita ngomongin copywriting, dia erat kaitannya dengan ini. Jadi copywriting adalah bagian dari iklan, itu yang perlu Bapak Ibu ingat. Sehingga dia mengarah pada promosi penjualan dan pemasaran sebuah produk, lalu gaya bahasa dan kedalaman makna itu juga harus dipertimbangkan seperti yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, rangopi raidan, kak ngopi soedan dan sebagainya. Itu kan berarti pemilihan diksinya dipertimbangkan baik disesuaikan dengan target audiensnya. Lalu yang selanjutnya copywriting adalah perpaduan seni harus disusun dengan apik agar menyentuh sisi emosional dari target audiens. Lalu ya copywriting harus mengedepankan aspek kejujuran dalam memberikan informasi, terutama ada tanggung jawab moral dan hukum jika kenyataan berbanding terbalik dengan apa yang dicantumkan atau dituliskan dalam sebuah copywriting. Lalu yang terakhir, copywriting memiliki kekuatan kata, daya imaji, persuasi, dan yang terakhir adalah daya pikat. Ya,
dengan hal ini semua, target audience atau orang yang kita sasar untuk mencapai konversi dari sebuah produk karena copywriting kita, itu harus kita sentuh sisi imajinasinya supaya orang itu ya paling tidak minimal mau membayangkan dan memikirkan produk dalam ingatan mereka. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau masalah tindakan membeli atau tidak, itu bisa dibantu dengan berbagai macam aspek, tapi tugas kita sebagai copywriter itu kita harus bisa menyentuh sisi penasaran lah, istilahnya seperti itu, dari target audience kita supaya dia paling tidak walaupun tidak membeli tapi ingat dan memikirkan terus apa yang menjadi produk kita atau apa yang kita iklankan dengan copywriting kita. Saya rasa Bu Siti jarang banget makan Hexos, tapi bisa ingat iklan Hexos ya gara-gara copywriting-nya. Iya, Pak. Pak Suryono mungkin jarang minum Yakult, atau sebelumnya belum pernah minum Yakult, tapi gara-gara tagline-nya cintai ususmu dalam suatu hal atau suatu momen akhirnya ingat Yakult. Itu juga dengan Pediasure, begitu juga dengan KFC maupun juga dengan Indomie dan lain sebagainya. Sprite deh, kalau kita ngomongin Sprite, kalau kita lagi panas, lagi gerah, walaupun sebenarnya kita tidak mau beli Sprite, tapi yang kita ingat adalah Sprite. Lebih baik minum air putih sih sebenarnya, tapi kita bisa teringat-ingat dengan Sprite atau dengan Coca-Cola atau sejenisnya yang berbentuk soda. Ini ada pertanyaan dari Pak Sukandar Dwi. Berarti penerapan copywriting bisa dalam nada ya Pak? Tidak hanya teks, sebagai contoh notif Tokopedia di HP yang hanya nada saja, gak ada liriknya. Kalau kita ngomongin nada atau jingle yang hubungannya dengan copywriting selalu harus ada teksnya Pak. Ya, tidak hanya sekedar intonasi saja atau nada saja, jadi harus ada teksnya. Atau ada kata-kata yang dinyanyikan atau dilakukan. Kalau hanya nada saja seperti Tokopedia atau kalau Shopee ada ya, Shopee gitu ya, muncul Tokopedia itu hanya nada saja, lalu Nokia itu hanya nada saja. Kita bisa ingat, kita bisa mengidentifikasi batu Nokia, tapi itu bukan bagian dari copywriting. Copywriting dari Nokia adalah connecting people. Tuh. Gitu Pak Sukandar ya. Jadi kalau kita ngomongin copywriting, kalau kita bahas tadi copy adalah teks, kalau writing adalah tulisan, ya itu harus ada tulisannya, harus ada teksnya. Walaupun penerapannya dalam bentuk jingle, dalam bentuk quotes, dalam bentuk tagline atau dalam bentuk storytelling, itu harus ada teksnya. Begitu Pak. Oke. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jadi intinya dari copywriting adalah bagaimana kita membuat sebuah tulisan yang dapat melakukan atau menyebabkan konversi pada target yang kita tuju. Kalau tadi tagline atau copywriting dari Mentari sudah disampaikan, kira-kira bisa membentuk konversi nggak ke target audiensnya? Nah, kalau belum bisa, mungkin bisa menjadi koreksi untuk perbaikan atau perubahan atau penambahan dari copywriting. Begitu juga dengan usaha-usaha Bapak Ibu di tempat kerja yang lainnya. Itu. Kalau di Asia tagline-nya apa ya Pak Yudis ya? Go beyond your, itu Pak. Go beyond your limit. Go beyond your limit. Kira-kira Bapak Ibu sudah go beyond your limit nggak ketika mengikuti kuliah TI online? Monggo silakan. Gak malu-malu untuk menjawab. Kalau limit kita, saya rasa teman-teman sudah push your limit ya. Karena udah capek, udah lelah, masih ikut kuliah dan memperjuangkannya sampai tuntas. Saya kira 90% achieve, Pak. Achieve, yes. Menurut saya versi saya ya Pak ya. Ya, tapi kita masih terus berjuang di ruang digital ini ya, tagline dari Asia mau nggak mau atau percaya nggak percaya kita amini bahwa kita memang hari ini go beyond our limit. Jargonnya Pak Tanadi. Jargonnya Pak Tanadi itu apa ya? Dream, believe, make it happen. Oh ya, oh gitu ya. Saya malah nggak tahu. Saya tahunya jargonnya Pak Kesan itu saya lupa. Sorry saya lupa. Tuh. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan copywriting. Jadi sesimpel itu pengertian dari copywriting, tapi akan sangat susah ketika diterapkan dalam tugas-tugas. Jadi minggu depan kita akan membahas yang arahnya lebih ke aplikasi dan sudah mulai mikirin tugas. Jadi
pertemuan keempat kita akan membahas terkait manfaat dan tujuan dari copywriting, dan sudah mulai ada soal yang saya berikan untuk nanti menjadi tugas akhir Bapak Ibu. Jadi sistemnya adalah sistem, saya tidak menganggap apa yang kita lakukan hari ini adalah kuliah, tapi lebih ke diskusi. Jadi kerjakan saja semampunya. Saya tidak pernah menilai sesuatu, apalagi tugas-tugas seperti yang sudah kita ceritakan tadi atau Bapak Ibu ceritakan. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu kita benar atau salah. Tapi jangan takut, jangan pernah takut. Tugasnya cuma satu kok, hanya bikin copywriting aja. Nanti step by stepnya mulai saya spill minggu depan. Kalau Bapak Ibu mengikuti secara runut, ini ya, ini kuncinya. Kalau Bapak Ibu mengikuti secara runut step by stepnya, insya Allah nggak ada yang nggak lulus, semuanya lulus. Karena lulus nggak lulus itu atau tidak. Wah, saya nggak mau lulus Pak, saya ya monggo silahkan. Tapi saya berharap nggak ada yang punya pikiran seperti itu ya. Kita santai aja. Gitu Pak Yudis, terima kasih. Baik. Oke Pak Handri, terima kasih sudah memberikan banyak sharing ilmu berkaitan dengan copywriting. Juga buat bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi sudah berstorytelling ya. Ada Bu Siti yang Wonder Woman ya. Tadi berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Terus ada Pak Martinus, pejuang perantau ya, yang memperjuangkan hidupnya di Jakarta ya Pak. Lalu ada Pak Adi, ya. Terus ada Pak Adi yang mencoba hal yang baru, push the limit. Ora usah ngurusi cangkeme tonggo. Terus ada Mbak Putri Lestari ya, cuek tapi friendly tadi ya. Terus ada Kak Yola, menari di tengah hujan. Iya. Nice banget ini Pak Andri. Terus tadi mohon maaf saya hilang yang pas Kak Amalia tadi nggak sempat mendapatkan insight-nya. Terus ada Kak Melinda, jangan pernah menaruh titik jika Tuhan masih menaruh koma. Terus berjuang ya. Oke, sudah pukul 20.23 ya, kurang 7 menit lagi. Oh ya, tadi yang terakhir masih ada copywriting, konversi ya. Konversi kita mencoba untuk ikut atau larut ke dalam ceritanya. Berkaitan tadi ada iklan rokok, ada iklan, di beberapa disebutkan iklan kopi, gudang garam, rokok lagi ya, gudang garam ya. Ada KFC, terus ada juga copywriting adalah bagian dari iklan, dan apabila kita membaca tagline dengan nada, ya misalkan tadi sudah dibuat jingle tadi ya, sempat saya baca dari Mas Eli, itu bahwa dengan nada yang sudah pernah diiklankan itu pertanda bahwa copywriting berhasil. Oke, tadi untuk yang minggu depan Pak Handri akan mulai mendeskripsikan satu persatu berkaitan dengan tugas yang nantinya akan dijadikan tugas akhir dari mata kuliah konten dan copywriting ini. Jadi kalau misalkan sudah dicicil dari pertemuan 4 ya, insya Allah minggu depan pertemuan 4, nanti pertemuan 7 atau pas tugas akhirnya ya insya Allah nggak terlalu berat. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu-Ibu? Mungkin sudah cukup juga ya. Nah, mungkin kalau ada yang mau disampaikan lagi bisa chat via WA. Terima kasih atas perhatiannya selama kurang lebih dalam. Sebelum tutup, boleh saya sampaikan sesuatu kah? Oh iya, silakan Pak Adi. Silakan Pak. Ya, untuk kita semua teman-teman,
jangan pernah takut. Ingat, kita itu ditidurkan oleh rasa lelah, dibangunkan oleh rasa tanggung jawab, dan disemangati oleh utang. Push your limit, never give up. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Ini yang ketawa relate ya, punya utang semua berarti. Terima kasih Pak Ci, terima kasih Pak Handri, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat. Jangan lupa besok kerja lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pecal, Pak Aldi. Semuanya Bapak Ibu. Terima kasih semua. Selamat beristirahat. Selamat malam. Selamat malam.